Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ini saya baru menyelesaikan membaca buku Business School. Business School ini adalah buku karya Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad and Poor Dad. Setelah membaca ini, saya berkesimpulan bahwa selama ini kita banyak salah dalam belajar, dan mungkin sistem pendidikan kita yang perlu dibenahi, terutama dalam masalah pendidikan keuangan. Buku ini adalah buku edisi ketiga dari Robert Kiyosaki, sang legendaris atau penasehat keuangan sekaligus ahli tentang finansial. Ini bukunya. Saya banyak membaca buku beliau dan banyak merubah cara berpikir saya tentang keuangan. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang kita tahu selama ini itu adalah pendidikan yang konvensional, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita mengerti terkait dengan bagaimana cara untuk menjadi kaya, bagaimana cara untuk meraih yang namanya passive income, atau bagaimana caranya kita menjadikan uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Tapi pertama yang ingin saya bahas adalah ada 3 macam model pendidikan. Pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan skolastik. Pendidikan jenis skolastik itu adalah pendidikan yang mengajarkan kita bagaimana cara membaca dan menghitung, di mana pada proses pendidikan ini kita semua memburu nilai tertinggi supaya dapat A atau dapat 10, dapat 9. Nah, itu adalah pendidikan skolastik. Pendidikan ini sekali lagi mengajarkan kita bagaimana cara kita bisa membaca dan menulis. Kemudian pendidikan yang kedua yang selama ini kita dapatkan adalah pendidikan profesional. Pendidikan profesional itu adalah selama ini mulai dari SD kita sudah diajar baca menulis, sampai ke perguruan tinggi kita diajarkan tentang profesional. Bagaimana kita bisa jadi dokter, jadi kontraktor, jadi insinyur, jadi pekerja di bank, atau pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya. Nah, pendidikan yang tahap yang kedua ini atau pendidikan profesional, kita cuma belajar bagaimana bekerja untuk uang. Jadi itu, bekerja untuk uang. Nah, hampir semua rata-rata pendidikan kita selama ini, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, selain baca tulis, kita cuma maksimal sampai pada pendidikan profesional atau pendidikan hanya bagaimana kita bekerja untuk uang. Nah, yang selanjutnya kita tidak mendapatkan pendidikan tahap yang ketiga atau pendidikan keuangan, financial education atau pendidikan finansial. Pendidikan finansial ini pada dasarnya adalah pendidikan tahap ketiga. Yang tadi profesional itu bagaimana kita bekerja untuk uang. Nah, pendidikan finansial ini bagaimana uang bekerja untuk kita. Bagaimana caranya uang itu menghasilkan uang kembali. Nah, ini adalah suatu hal yang selama ini tidak kita dapatkan dalam sistem pendidikan kita. Karena pendidikan yang kita dapatkan selama ini cuma sebatas pendidikan baca tulis sampai kepada pendidikan profesional. Cuma kita bisa bekerja untuk uang. Tetapi kemudian kita gagal dalam pendidikan, bukan gagal, memang kita tidak pernah diajarkan pada tahap yang berikutnya yang namanya
pendidikan finansial atau pendidikan keuangan, bagaimana caranya kita menjadikan uang bekerja untuk kita. Sehingga jangan heran karena pendidikan profesional, orang bekerja berpuluh-puluh tahun sampai di usia 60, kemudian pensiun dia miskin. Kenapa? Karena memang selama ini dia hanya dididik bagaimana dia bekerja untuk uang. Itulah pendidikan profesional. Tetapi tidak sampai pada tahap yang ketiga, pendidikan finansial atau financial education, bagaimana caranya uang bekerja untuk kita. Nah, ini yang selama ini sehingga di negara kita ini, Indonesia, 1% penduduk Indonesia yang mengerti tentang bagaimana caranya uang bekerja untuk mereka. Dan itulah yang menguasai 90% perputaran keuangan dan perputaran ekonomi di bangsa kita. Selebihnya itu adalah pekerja. Orang yang bekerja untuk uang, bekerja secara profesional di perbankan, di perkantoran, di pemerintahan, sehingga mereka hanya bekerja untuk uang. Setelah itu di usia tua mereka pensiun, mereka tidak punya passive income, tidak punya aset yang bekerja untuk dia, sehingga dia tidur pun dia bisa memperoleh penghasilan dan tetap kaya. Nah, oleh karenanya di sini yang harus kita pelajari, dan apalagi makin ke depan ini persaingan yang luar biasa, tenaga kerja itu makin hari makin dikurangi. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dalam hal finansial, tidak punya kemampuan tentang pendidikan keuangan yang baik, maka kita sampai usia tua akan bekerja terus untuk uang. Dan itu sama dengan merencanakan kemiskinan kita. Apalagi kalau pendapatan yang kita dapatkan bekerja untuk uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan gaya hidup kita. Tapi kita tidak mampu untuk bagaimana uang itu kita pekerjakan untuk kita, sehingga kita tidak bekerja pun ada uang yang bekerja untuk kita. Jadi saya ingin menutup bahwa ada satu pesan dari salah satu orang terkaya dunia, mengatakan bahwa kamu belum dianggap kaya itu kalau kamu belum mampu mempekerjakan uang. Dan orang yang kaya itu adalah orang yang sedang tidur pun ada asetnya yang bekerja buat dia untuk menghasilkan uang. Nah, karena kegagalan pendidikan keuangan kita hari ini pun orang berpikir untuk jadi kaya raya saja takut. Bahkan membicarakan dirinya untuk menjadi orang kaya seolah-olah tidak berani. Saya kira perlu pendidikan tahap ketiga, yakni pendidikan finansial, agar kita bisa menjadi orang yang melek tentang pendidikan keuangan, sehingga kita tidak hanya menyekolahkan anak-anak kita untuk bagaimana menjadi orang profesional, tetapi bagaimana mereka mampu memahami tentang cara kerja uang, sehingga dia mampu menjadikan uang bekerja untuk dia. Saya kira itu, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita dan banyak hal yang bisa kita diskusikan pada video-video selanjutnya. Terima kasih.